dilanjut videonya, aku mau jelasin dulu isi materi yang ada di dalam video ini. Yang pertama itu ada pengertian dan tujuan mekanisme letter of credit. Yang kedua ada pengaplikasian dan pembukaan letter of credit. Yang ketiga ada dokumen utama dalam letter of credit. Lalu yang keempat itu ada pihak-pihak yang terlibat dalam letter of credit. Dan yang terakhir, yang kelima, itu ada kelebihan dan kekurangan letter of credit. Pengertian dan tujuan letter of credit. Letter of credit adalah sebuah instrumen yang dikeluarkan oleh sebuah bank atas nama salah satu nasabahnya yang menguasakan seseorang atau sebuah perusahaan penerima instrumen tersebut menarik wesel atau bank yang bersangkutan atau salah satu bank koresponden bagi kepentingan. Lalu tujuan penggunaan letter of credit adalah untuk memberikan jaminan atau keamanan bagi eksportir untuk mendapatkan pembayaran barang yang dijual. Sedangkan bagi importir memberikan jaminan bahwa bank issuing bank tidak akan melakukan pembayaran sebelum persyaratan yang ditentukan dalam letter of credit dipenuhi. Yang kedua ada aplikasi dan pembukaan letter of credit. Hal-hal yang perlu diperhatikan oleh importir atau opening bank aplikasi pembukaan letter of credit. Yang pertama ada nama, jumlah dan valuta, jenis LC, apakah LC tersebut bisa diselesaikan dengan cara pembayaran negosiasi, atas siapa wesel draft akan ditarik, uraian singkat, dan syarat-syarat penyerahan barang dalam kondisi FOB, CFR, dan CEF, dan lain sebagainya. Nama pelabuhan pemuat dan pelabuhan tujuan. Yang ke-10, transshipment atau pindah kapal diperbolehkan atau tidak. Yang ke-11, pengapalan sebagian-sebagian. Yang ke-12, tanggal pengapalan terakhir. Yang 13, tanggal jatuh tempo letter of credit. 14, jangka waktu penyerahan atau presentasi dokumen. 15, apakah letter of credit akan disampaikan per surat, telex, atau SWIFT. Yang ke-16, pernyataan tunduk pada syarat-syarat umum bank untuk menerbitkan letter of credit di luar Indonesia. Berikut contoh permintaan pembukaan. Dokumen utama dalam letter of credit. Yang pertama, draft. Suatu instrumen yang dilakukan oleh kreditur kemudian memerintahkan debitur untuk membayar sejumlah tertentu kepada penerima dengan waktu yang ditentukan. Yang kedua yaitu komersial invoice. Dokumen yang berisi informasi produk barang beserta harganya untuk dikirim ke kreditur ketika debitur hendak menagih pembayaran. Dan yang ketiga yaitu bill of lading. Dokumen hukum yang berisikan bukti kepemilikan barang. Dokumen ini berisi tentang daftar barang yang dirinci dan disertakan dalam proses pengiriman. Dokumen utama dalam letter of credit selanjutnya yaitu packing list. Dokumen berisi daftar rincian dari pemilihan barang ekspor berdasarkan invoice. Packing list dibuat oleh pihak ekspor atau perusahaan yang mengemas langsung barang yang akan diekspor. Dalam dokumen packing list setidaknya memuat beberapa informasi. Yang pertama ada nama barang, yang kedua nomor dan tanggal packing list, ketiga ada jumlah kemasan seperti pack,
pisis, ikat, karung, dan lain-lain. Yang keempat ada berat bersih, dan terakhir ada berat kotor. Selanjutnya polisi asuransi dibutuhkan guna menjadi surat bukti penanggungan yang diberikan oleh perusahaan asuransi guna menjamin keselamatan bagi barang ekspor yang dikirim. Hal ini berdasarkan permintaan pihak ekspor maupun pihak impor. Dokumen tersebut berisi berbagai jenis resiko yang diasuransikan, pihak mana yang meminta asuransi, dan kepada siapa klaimnya akan dibayarkan. Adanya dokumen ini bisa meminimalisir kerugian dari kedua belah pihak. Selanjutnya, pihak-pihak yang terlibat. Yang pertama ada opener atau pembeli yang merupakan importir yang meminta bantuan bank devisanya untuk membuka LC-nya guna keperluan eksportir. Lalu yang kedua ada beneficiary atau penjual yang merupakan eksportir yang berhak menerima pembayaran. Lalu yang ketiga ada opening bank atau bank pembuka yang merupakan bank devisa yang dimintai bantuan oleh importir untuk membuka suatu LC untuk keperluan eksportirnya. Yang keempat ada advising bank atau bank penerus yang merupakan bank yang menerima letter of credit sekaligus menyampaikan kebenarannya kepada pihak penerima. Yang kelima, confirming bank atau bank penjamin pembayaran. Bank yang menjamin pembayaran atas taksi yang diterbitkan oleh opening bank setelah persyaratan dipenuhi. Bank akan melakukan pembayaran apabila importir atau opening bank tidak membayar beneficiary. Yang keenam, negosiasi bank atau bank yang menegosiasi. Bank yang menyetujui untuk membeli vessel dari beneficiary dan namanya tidak tertulis di dalam taksi. Ketujuh, paying bank atau bank pembayaran. Bank yang namanya tertera dalam LC sebagai pihak yang akan melakukan pembayaran kepada beneficiary asalkan dokumen sesuai syarat LC. Ada 8, inclusive bank atau bank yang dibina mengerti persyaratan. Apabila bank eksportir dan bank importir tidak ada hubungan rekening, maka penyelesaian pembayaran biasanya dikunci oleh reimbursement. Selanjutnya adalah kelebihan dari LC. Yang pertama, banyak pilihan alternatif letter of credit yang dapat dipilih. Kedua, adalah pembayaran hanya bisa dilakukan atas dasar dokumen. Ketiga, salah satu pilihan kredit dari bank devisa. Yang keempat adalah letter of credit bebas dari blokir dan pembatasan pembayaran divisi ke luar negeri. Selanjutnya adalah kekurangan dari LC. Pertama, perdagangan ekspor impor mengandung lebih banyak resiko dibandingkan dengan perdagangan dalam negeri. Kedua, kegagalan issuing bank atau cedera janji membayar. Ketiga, adalah penanggung jawab atas namakan oleh kedua belah pihak serta biaya yang cukup besar. Keempat adalah adanya resiko pemalsuan barang atau dokumen tidak sah.